Oke ya. Silakan di screenshot dulu. Silakan di screenshot. Nanti kita akan kembali ke teksnya. Kalau sudah bilang ya. Udah, Sir. Oke. Kita kembali ke teksnya. Silakan dibaca teksnya. Sudah ditemukan jawabannya? Halo, udah? C, Sir. Oke, kita cek ya. Jangan takut salah, nggak masalah kalaupun salah, karena kita namanya belajar. Oke, kita lihat ya. Jawabannya
Charlie. Coba, tadi Unisari ya yang jawab enak? Monica, Sir. Oh, Monica. Tolong Monica, ini kenapa jawabannya bukan A? Tolong jelaskan. Karena bukan akses air bersih menjadi penyebab utamanya, Sir. Itu cuma sebagian penyebab gitu, Sir. Oke, karena penyebabnya juga ada kesadaran apa ibu-ibu gitu ya. Ada di situ ada 3 dan apa 4 gitu. Ini hanya salah satu. Ya. Oke, bukan penyebab utama ini semata-mata penyebabnya. Ya kalau bukan, kenapa bukan B Monica? Karena bukan sebagian besar bukan di negara Afrika, Sir, gitu. Tidak seperti halnya Indonesia, sebagian besar negara-negara di Afrika berada di peringkat tinggi kasus gizi buruk. Ternyata ini permasalahannya sebagian besar. Ada yang bisa jelaskan kenapa jawabannya bukan delta? Ada? Monica bisa jelaskan kenapa jawabannya bukan delta, Nak? Karena bukan sebagian besar di negara Timur Tengah, Sir. Cuman itu kalau yang di dalam teksnya itu dibilang serta gitu, Sir. Oke, serta ya. Berarti dia serta bersama dia bukan sebagian besarnya diceritakan di situ. Kalau Eko, kenapa bukan Eko, Monica? Apanya itu berpengaruh pada pendidikannya, Sir. Kalau kita mengalami stunting akibat gizi buruk, Sir. Oke, kita lihat ya jawaban S, stunting akibat gizi buruk dan gizi kurang dialami anak Indonesia tidak berpengaruh terhadap pendidikan anak. Oke, itu dia. Ini dia yang salah tuh. Oke, kita lihat ya. Ini dia kenapa jawabannya tadi Charlie, di sini dia. Meski prevalensi anak pendek atau stunting berkurang dari tahun ke tahun, laju penurunannya dinilai lambat. Oke, kita lihat. Yang pertama, di sini kan fokus kita di paragraf pertama. Manakah pernyataan berikut yang paling benar? Nah, kalau yang A tadi sudah dikatakan dengan teman kita Monica, yaitu akses air bersih dan sulitnya bercocok tanam di sini. Oh, di sini nggak ada ya di soal yang ini saya buat ya. Oke, sama saja. Akses air bersih yang bermasalah. Saya itu tidak seperti halnya di Indonesia, Afrika berada. Sementara di dalam teks di sini dituliskan apa? Laporan Gizi Global 2018 dari UNICEF, Indonesia berada di peringkat tinggi gizi buruk bersama sebagian besar. Oke, India dan sekitarnya serta bagian negara Timur Tengah. Sebahagian dibuatnya. Setelah itu apa di sini yaitu di Timur Tengah permasalahannya. Kasus dialami atau terjadi di sebagian besar negara-negara Timur Tengah. Di sini dia permasalahannya. Yang ini sama tidak berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada pertanyaan mengenai soal ini? Halo? Diana, soal nomor 1 nih, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Tidak ada cara cepat selain membaca dan pahami di paragraf pertama ini apa. Yang jelas, pahami apa yang diminta. Di sini kan paragraf pertama, jadi cukup paragraf pertama saja yang kita fokus di situ. Tidak perlu ke yang lain-lain. Pahami betul-betul setiap kata yang ada di teks itu. Baru kamu bisa menentukan mana pernyataan yang paling benar. Oke? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Silakan di screenshot. Kita kembali ke teks. Di sini yang ditanya simpulan yang lebih benar. Berarti ada yang tidak benar dan ada yang benar dan dicari mana yang paling benar. Oke, kalau sudah di screenshot kita kembali ke teks yang tadi. Sekali lagi kita fokus pada paragraf pertama. Sudah? Sedikit sekali partisipan kita nih. Sudah, Sir. Oke, sudah.
Kita kembali ke teks tadi. Fokus kita di paragraf 1. Sini sampai dengan sini. Silahkan dibaca. Sudah temu jawabannya? Ragu, Sir. Ragu ya, Nak? Nggak apa-apa. Oke, kita ini aja ya, kita bahas aja sama-sama ya. Oke, tadi pertanyaannya, ini dia. Kenapa? Bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030 akan semakin dirugikan. Di sini berdasarkan paragraf pertama, jika kasus gizi buruk dan gizi kurang masih terus mengancam anak-anak Indonesia, manakah simpulan berikut yang lebih benar?
Kita lihat kasus malagizi yang terjadi di wilayah Indonesia Timur seperti di NTT dan Maluku semakin sulit diatasi. Di dalam teks paragraf 1 ada dicantumkan Maluku ini, Nak? Tidak, Sir. Maka jawaban A itu tidak sesuai untuk kesimpulan dari paragraf pertama karena dia mencantumkan nama Maluku. Kita lihat option yang C, prevalensi atau hal yang lazim. Ingat, prevalensi ini hal yang lazim atau biasanya hal yang biasa terjadi gitu. Anak pendek atau stunting yang terus berkurang dari tahun ke tahun tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Sementara di sini yang terus berkurang dari tahun ke tahun tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Coba pahami dulu. Prevalensi atau hal yang lazim anak pendek yang terus berkurang dari tahun ke tahun tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Harusnya meski prevalensi anak pendek atau stunting berkurang dari tahun ke tahun, laju penurunannya dinilai lambat. Harusnya lebih ditegaskan kalau kata-kata berlangsung sebagaimana yang diharapkan, ini dia tidak ada di dalam paragraf pertama itu seperti ini. Sebagaimana yang diharapkan. Tapi lebih tepatnya dia laju penurunannya dinilai lambat. Oke, kita lihat ya paragraf 1. Oke, sebentar ya. Bentar ya, Nak. Mungkin saya ada buat ini. Jadi nggak berapa jauh saya pergi ke ini. Ini dia. Ini soal nomor 2. Oke, ini dia. Bentar ya. Oke, kita lihat. Di luar kemajuan yang telah dicapai Indonesia, masalah gizi masih sangat mengkhawatirkan. Meski prevalensi anak pendek stunting berkurang dari tahun ke tahun, laju penurunan dinilai lambat. Dia tidak ada dalam teks dikatakan seperti itu, tapi dia laju penurunannya dinilai lambat karena ini sebagaimana yang diharapkan. Diharapkan ini tidak ada tertera di dalam teks. Oke? Dia lebih tepatnya ini. Dia yang kenanya di sini nih, yang diharapkan ini. Yang harusnya itu dia lebih penegasan. Penegasannya dinilai lambat. Itu dia kata-kata penegasan. Oke, yang delta, hasil riset yang disampaikan UNICEF dan Global Nutrition Report selanjutnya semakin memojokkan Indonesia. Apakah ada di situ? Dikatakan di sini apa? Memojokkan Indonesia. Ini dia. Di sini dia permasalahannya. Yang E, peringkat Indonesia sebagai negara dengan peringkat tinggi. Ada di situ dikatakan di paragraf 1 peringkat tinggi. Tidak, Sir. Di situ dia letak kesalahannya, Nak. Jadi gini, kita pahami aja teksnya. Kalau kita udah pahami teksnya, insya Allah kita bisa jawab. Memang untuk bahasa Indonesia ini banyak soal-soal pengecoh dibuatnya yang tidak ada di dalam teks, bisa ditampilkannya. Tapi dia hampir mirip. Paham? Paham, Sir. Oke, Nak. Kita lanjut soal nomor 3 ya. Ini soal terakhir dalam pertemuan ini. Silakan di screenshot, kita akan masuk ke teksnya. Berarti berdasarkan isi teks tersebut, manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Berarti ini secara keseluruhan, universal. Tidak ada kita konsen di paragraf 1, atau paragraf 2, atau paragraf 3. Ini semuanya. Silakan di screenshot, kita akan kembali ke teksnya. Kalau sudah bilang ya, Nak.
Sudah, Sir. Sudah ya, Nak? Oke, kita kembali ke teksnya. Oke, silakan dibaca secara keseluruhan. Nanti kita cek mana yang paling benar atau apa yang diminta oleh teks tadi, Nak. Abaikan nomornya nih, Nak ya. Abaikan ini. A, Sir. Oke, jawabannya adalah alfa. Kita lihat, ada jawaban yang lain. Ini Monica tadi yang jawab ya. Iya, Sir. Oke, Monica, kita lihat ya, Nak. Yang lainnya mana ini? Kok diem aja? Anissa Pratiwi. Masih berpikir, Sir. Oh, masih berpikir. Oke, kasih dulu lah kita waktu ya sama Anissa ya. Oke, silakan Anissa. Nggak apa-apa salah, Nak. Jangan malu-malu, biasa itu. Saya aja sering salah juga saya jawab pertanyaan ini. Biasa itu. Namanya kita belajar kan. Belajar tuh ya tempatnya salah. Kalau nggak pernah salah, pinter ngapain sekolah kan? Nggak perlu belajar lah. Kalau pinter udah nggak pernah salah. Sama, Sir. A juga. Alfa ya, Nak. Kita lihat. Kalau sama persepsinya, bagus juga ini. Oke. Oke, kita lihat ya. Berarti jawabannya sama-sama alfa. Tadi Monica sama Anissa. Jadi kita lihat dulu jawaban B. Kenapa dia bukan B? Secara nasional, gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita pada tahun 2018 lebih rendah daripada tahun 2013. Kita lihat di teks. Sementara itu, ini teksnya nih saya kutip, saya copy paste ke sini supaya paham ya. Ini dia teksnya. Sementara itu, hasil Riskes dasar 2018 menunjukkan tren penurunan dibandingkan Riskesdas 2013. Di mana nih letak salahnya? Ayo. Di mana letak salahnya? Pernyataan tersebut benar, Sir. Oke, pertanyaan tersebut di sini yang dicari apa? Yang tidak? Yang tidak benar, Sir. Itu, Nak. Paling banyak tuh, Nak. Saya aja pernah terjebak itu. Jadi saya cari itu, ini bingung saya kok benar gitu. Ini ingat yang dicari tidak benar. Sementara ini sesuai dengan teks yang ada ya, Nak. Oke, kita lihat. Kenapa bukan Charlie? Indonesia akan rugi dalam bonus demografi bila kondisi malnutrisi terus terjadi di Indonesia tanpa ada usaha perbaikan. Ini benar ya, karena dalam teks, ini dia, kondisi ini tentu saja bisa merugikan bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia dalam waktu dekat, yakni 2020 sampai 2030. Ini ada di dalam teks, maka jawaban C, benar. Kita lihat jawaban delta, karena sedikitnya tenaga ahli gizi yang ada, terutama di puskesmas, pembangunan gizi di beberapa daerah tidak optimal. Ini ada jawabannya di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga diulas bahwa kelemahan karena tenaga ahli gizi kurang. Oke, kita lihat ketersediaan air bersih merupakan satu di antara sekian penyebab terjadinya malagizi di banyak daerah di Indonesia. Betul, karena di sini ada aspek geografis, akses air bersih, maka dikatakan apa? Satu di antara sekian penyebab. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Bersama sebagian negara di Timur Tengah, Indonesia kini menempati peringkat lebih tinggi daripada India dan sekitarnya dalam hal gizi buruk. Ini benar atau tidak? Halo? Tidak benar, Sir. Kesalahannya di mana?
Di apa, Sir? Peringkat lebih tingginya itu, Sir. Lebih tinggi, Sir. Oke, itu dia yang salah ya. Peringkat lebih tinggi daripada India dan sekitarnya dalam hal gizi buruk. Padahal tingkatnya masih Sama, Sir. sama. Paham ya? Paham, Sir. Oke, kita masuk. Oh, apa nak? Waktu kita sudah habis rupanya. Masuk. Habis ini Bu Dahlia ya nak ya? Iya, Sir. Oke, jangan lupa Anissa sama Monica nanti kerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. Maafkan saya jika ada kesalahan dalam kata-kata saya. Tolong dikerjakan psikologinya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah untuk kita dan ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.